Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza Yulia Putri dari jurusan Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 0007. Baiklah, di sini akan adanya komponen dari penelitian kepustakaan. Nah, di sini ada penelitian kepustakaan yang mana berisi tentang halaman judul, lembar pengesahan, lembar persetujuan pembimbing, ada surat pernyataan, surat perjanjian, moto dan persembahan, abstrak dan kata pengantar, juga daftar isi, tabel dan gambar. Nah, dari bab 1 pendahuluan itu berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan definisi operasional. Nah, dari bab 2 kajian pustaka adanya kajian pustaka dan ada juga subtopik. Kemudian dari bab 3 metode penelitian yaitu tentang rancangan penelitian, adanya sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik dari analisis data. Nah, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 simpulan saran dan adanya daftar pustaka serta lampiran dan juga bisa dengan riwayat hidup. Ini menggunakan skripsi dari Kurnia yang ditulis pada tahun 2021, merupakan studi literatur media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, selanjutnya adalah penelitian R dan D. Nah, di penelitian R dan D ini ada halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Nah, deskripsi ini menggunakan dari Septiani Rika, yaitu dengan judul Pengembangan Web Pembelajaran Fisika sebagai suplemen mata kuliah elektronika dasar 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke, yang akan dibahas adalah di bab 1 pendahuluannya ada berupa latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, adanya perumusan masalah, dan juga ada kegunaan dari hasil penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian bab 2 landasan teori yaitu tentang konsep pengembangan model, pengertian, langkah-langkah penelitian, ruang lingkup penelitian dan pengembangan. Dan juga ada acuan teoretiknya yang mengandung tentang media pembelajaran, internet, e-learning, tentang pengertiannya, karakteristik e-learning, fitur e-learning, manfaat e-learning, dan e-learning fisika. Dan juga ada website dan web pembelajaran berupa karakteristik pembelajaran berbasis web dan landasan desain pembelajaran berbasis web dan kelebihan dan pembelajaran dari berbasis web ini. Nah, menggunakan materi elektronika dasar 1 tentang rangkaian listrik arus searah, jembatan Wheatstone, teorema Thevenin dan Norton. Adanya penelitian yang relevan dan desain pengembangan web. Nah, kemudian di bab 3 metodologi penelitian berisi berupa tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran dari penelitian dan pendekatan dan mode penelitian. Langkah-langkah pengembangan produk. Nah, dari langkah-langkah pengembangan produk yaitu penelitian pendahuluan, yaitu analisis kebutuhan, survei lapangan, dan kajian pustaka. Dan juga tentang perencanaan pengembangan media, adanya validasi dari evaluasi dan revisi media. Dan di sini dari validasi ini ada validasi media, validasi materi, validasi ahli IT, evaluasi dan revisi produk. Kemudian juga ada implementasi media. Nah, dari pengumpulan data dan analisis data, pengumpulan data berupa angket. Nah, dengan adanya angket kebutuhan, angket validasi, dan angket
respon dari mahasiswa. Selain dari angket juga ada wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari teknik analisis data menggunakan angket validasi dan angket responden. Selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini hasil pengimbangan media adalah hasil dari analisis kebutuhan yang merupakan hasil tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data. Kemudian ada hasil desain produk. Nah, dari kelayakan media ada validasi ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli IT. Nah, dari hasil revisi desain tentang hasil validasi ahli materi, hasil validasi dari ahli media, dan juga dari hasil validasi ahli IT. Kemudian efektivitas media atau uji dari produknya menggunakan uji coba kelompok kecil dan uji lapangan. Dan selanjutnya adalah pembahasan. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran tentang kesimpulan dan saran berupa daftar pustaka dan lampiran. Oke, selanjutnya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nah, dari penelitian deskriptif kualitatif itu ini dari referensi dari Bagaskara Rizky. Kita analisis dampak COVID-19 pada pembelajaran fisika kelas 9 di SMA di kelas 11 di SMA Negeri Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu berupa latar belakang, identifikasi masalah, adanya batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, sebelum itu juga ada lembar pengesahan pembimbing skripsi, lembar pengesahan surat pernyataan karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi, gambar, tabel, dan lampiran. Kemudian setelah bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 kajian teoritis tentang deskripsi teoritis, yaitu pandemi COVID-19, efektivitas pembelajaran. Kemudian ada kerangka berpikir, hasil penelitian yang relevan, dan di bab 3 metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga ada analisis data. Nah, di bab 5 hasil dan pembahasan berupa deskripsi data hasil penelitiannya. Dan di bab 5 ada penutup berupa kesimpulan dan implikasi. Dan juga ada daftar pustaka. Nah, itulah komponen dari penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah komponen dari penelitian dari eksperimen. Menggunakan skripsi dari Fitriani dengan judul Penerapan Model Siklus Belajar Learning Cycle berbasis metode konflik kognitif untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika peserta didik kelas 10 MIPA 4 SMAN 4 Maros. Nah, yaitu tentang adanya halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan pembimbing, kata pengantar, ada daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran, dan juga ada abstrak. Nah, di bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional variabel, hipotesis, manfaat penelitian, dan juga ada kajian pustaka. Nah, di bab 3 yaitu metode, di bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini ada model siklus belajar learning cycle, metode konflik kognitif, pemahaman konsep, dan kerangka pikir. Nah, di bab 3 tentang metode penelitian. Nah, di bab 3 ini ada jenis desain dan lokasi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis data, dan uji validasi instrumen. Nah, di bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di bab 5 penutup
yaitu kesimpulan dan implikasi, ada daftar pustaka, dan juga ada lampiran-lampiran, dan juga dibahasnya tentang riwayat hidup penulis. Selanjutnya adalah penelitian korelasi. Nah, di sini ada menggunakan skripsi dari Mardia tentang korelasi rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA Fisika kelas 8 di SMPN 3 Ingin Jaya. Nah, adanya lembar judul, pengesahan pembimbing, pengesahan sidang, lembar pernyataan keaslian karya ilmiah, abstrak, dan juga ada kata pengantar, daftar tabel dan daftar lampiran dan daftar isi. Nah, di bab 1 pendahuluan ini mengandung tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan definisi operasional. Nah, di sini ada bab 2 landasan teoritis, yaitu tentang pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, pengertian percaya diri, dan korelasi rasa percaya diri terhadap prestasi belajar. Nah, di bab 3 metode penelitian yaitu akan dibahas adalah jenis data yang dibutuhkan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis pengumpulan data, interpretasi koefisien korelasi serial, dan analisis dari korelasi. Selanjutnya tentang dan juga ada hasil penelitian berupa, nah di sini bab 4 yaitu adanya hasil penelitian yang mencari koefisien korelasi serial dan pembahasan juga hasil penelitian. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dan selanjutnya adalah daftar pustaka, dan terakhir adanya lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup. Selanjutnya adalah dari penelitian PTK. Nah, di penelitian PTK ini ada halaman judul, persetujuan skripsi 1, 2, pengesahan skripsi, pernyataan orisinalitas, persembahan, ada moto, ada kata pengantar, abstrak, ada daftar isi, tabel, dan gambar. Nah, di sini menggunakan skripsi dari Sari Anggun Purnama Sari Anggun, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Students Team Achievement Divisions pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabur Timur, yaitu di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, adapun yang pertama yaitu di bab 1 pendahuluan yang akan dibahas adalah latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Nah, di bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian teoretik. Nah, kajian teoretik ini adalah pengertian dari model pembelajaran, pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif START, dan tinjauan dari hasil belajar, kelebihan dan kekurangan dari model kooperatif. Adanya tinjauan hasil belajar, kelebihan dan kekurangan dari model kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAT tersebut. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Nah, di bab 3 metode penelitiannya dia akan membahas tentang setting penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, kemudian ada sasaran penelitian, rencana penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, kemudian teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan kisi-kisi dari instrumen hasil belajar. Nah, kemudian ada teknik analisis data dan kriteria keberhasilan tindakan kelas. Nah, di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu akan dibahas adalah deskripsi pelaksanaan berupa kondisi awal hasil belajar prasiklus menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Dan di bab 5
Itu penutup berupa kesimpulan dan implikasinya. Ada daftar pustaka dan juga ada lampiran. Selanjutnya adalah penelitian dari Mix Concurrent. Nah, di sini adanya lembar judul, pengesahan pembimbing, pengesahan sidang, surat pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran. Nah, adapun di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi dari operasional. Nah, di bab 2 landasan teori yang akan dibahas adalah belajar dan pembelajaran, objek kajian matematika, National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, dan ada kemampuan representasi, model pembelajaran PBL, tugas terstruktur, adanya blok, dan materi sistem persamaan linear 3 variabel, dan langkah-langkah pembelajaran materi SPLTV melalui tugas terstruktur dengan berbantuan blok, dan juga ada penelitian yang relevan, dan juga ada hipotesis. Nah, di bab 3 metode penelitian berupa rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik dari analisis data. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dia akan membahas tentang gambaran lokasi penelitian, deskripsi pelaksanaan penelitian, analisis data hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, adanya respon siswa, dan deskripsi observasi terhadap aktivitas guru dan siswa, dan juga ada pembahasan. Nah, di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka dan juga ada lampiran-lampiran, dan ini diambil dari Lucia Nasari dengan mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa melalui tugas terstruktur berbantuan blok. Baik, selanjutnya adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Ini diambil dari skripsi Destriana Anggiria, yaitu tentang kendala guru fisika dalam melaksanakan penilaian autentik pada kurikulum 2013 di SMAN di SBNC Kota Banda Aceh, yaitu lembaran judul, pengesahan pembimbing, pengesahan sidang, adanya surat pernyataan keaslian karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar lampiran, dan juga ada daftar isi. Nah, di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga di bab 2 landasan teoritis tentang belajar dan mengajar, kurikulum 2013, penilaian autentik, tujuan dari penilaian autentik, dan aspek penilaian autentik dan teknik penilaian autentik. Nah, di bab 3 tentang metodologi penelitian, tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan juga ada teknik analisis data. Nah, ada bab 4 itu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Ada daftar pustaka dan lampiran serta riwayat hidup. Oke, yang terakhir adalah komponen dari penelitian mix sekuensial. Ini menggunakan referensi dari Anila, yaitu tentang identifikasi level metakognisi peserta didik pada pembelajaran fisika yang ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tenggamus, di Fakultas Ilmu Tarbiyah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu adanya halaman judul, abstrak, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, dan kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Nah, dari bab 1 berupa pendahuluan yang akan dibahas adalah adanya latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian dari manfaat penelitiannya adalah ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Kemudian di bab 2 landasan teori itu adanya kajian teori berupa pembelajaran fisika, pemecahan masalah, metakognisi, level metakognisi, dan adanya materi. Dan juga ada penelitian relevan dan kerangka berpikir. Kemudian lanjut dengan bab 3 di metode penelitian berupa tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, adanya populasi dan teknik pengambilan sampel dan sampel penelitian, dan juga definisi operasional penelitian, dan teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari teknik analisis data berupa analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Nah, dari pemeriksaan keabsahan data dengan uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan adanya uji confirmability. Nah, di bab 4 ada hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan pembahasannya berupa hasil dari penelitian, adanya hasil analisis data, hasil uji homogenitas populasi, hasil identitas kemampuan pemecahan masalah peserta didik, hasil analisis kemampuan pemecahan masalah fisika masing-masing responden, dan ada hasil analisis kemampuan metakognisi dalam memecahkan masalah fisika, dan juga hasil dari analisis data wawancara level kemampuan metakognisi, dan hasil triangulasi data, dan juga pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Nah, di bab 5 ada kesimpulan saran, dan di daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Nah, itulah komponen dari 9 jenis penelitian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada kekurangan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.